alhamdulillah pas di putusan bandingnya itu dua-duanya hak asuh anak jatuh ke tangan saya. Terus sekarang lagi proses kasasi karena bapaknya mengajukan kasasi untuk putusan hak asuh tersebut yang dibanding di Pengadilan Tinggi Bandung. Kasusnya sama Kak Arik sudah sampai mana? Ya jadi kalau untuk hak asuh kemarin alhamdulillah pas di putusan bandingnya itu dua-duanya hak asuh anak jatuh ke tangan saya. Terus sekarang lagi proses kasasi karena bapaknya mengajukan kasasi untuk putusan hak asuh tersebut yang dibanding di Pengadilan Tinggi Bandung. Jadi sekarang masih dalam proses menunggu hasil kasasi. Berarti terakhir kan dimenangkan oleh Kak Awas sendiri. Tapi sampai saat ini sudah bertemu dengan anak-anak atau bagaimana? Enggak, jadi sampai saat ini kedua anak saya masih sama bapaknya. Karena memang kalau secara hukum, kalau misalnya dia mengajukan perlawanan kayak seperti banding atau kasasi itu belum inkrah gitu. Jadi aku harus nunggu sampai putusan kasasi dulu, udah inkrah baru bisa dilakukan maksudnya kayak tindakan selanjutnya deh gitu. Jadi sampai sekarang anak-anak masih sama bapaknya, belum tinggal sama aku. Tapi komunikasi dengan anak-anak seperti apa Kak Awa? Kalau komunikasi dari awal nggak ada, karena ya anakku masih kecil untuk punya handphone kayak gitu. Jadi memang komunikasinya tuh hanya sebatas kalau aku datang ke sekolah aja, dan itu waktunya sangat sempit banget deh, waktunya cepet banget. Kalau di sekolah pun cuman bisa sama anakku yang cowok aja. Kalau sama anakku yang perempuan udah lama banget nggak ketemu, mungkin hampir setengah tahun kali terakhir, karena kan sekarang dia udah nggak pernah sekolah juga. Gitu. Kabarnya kenapa, mencari tahu nggak sih Kak kenapa alasannya anak-anak kenapa nggak sekolah? Saya mencari tahu, saya juga sempat konfirmasi juga ke pihak sekolah. Intinya kalau misalnya dari pihak sekolah sih bilang anaknya nggak mau ke sekolah. Anaknya yang nggak mau sekolah, kata pihak sekolah itu yang saya dengar. Gitu. Nah, anakku yang perempuan belum mau sekolah. Alasannya apa saya nggak paham deh. Gitu, oke. Tapi tentang kasus yang katanya dugaan penganiayaan yang dilayangkan sama Arik, bagaimana Kak Marwa? Kalau kasus penganiayaan sampai saat ini masih dalam proses. Dari kemarin juga ada beberapa follow up, tapi belum saya kurang paham juga ya. Mungkin nanti bisa tanya ke pengacara saya. Yang jelas itu kasusnya masih berjalan dan masih menunggu hasil. Itu kasus yang 19 Maret lalu ya Kak? Betul, tahun lalu. Itu setahun ya, nggak berasa banget. Udah hampir setahun itu kasusnya memang. Gitu. Katanya penganiayaannya itu yang dimaksud tuh apa sih Kak? Kalau menurut Kakak itu sebenarnya seperti apa? Penganiayaannya kalau kemarin pasal itu kan ada dua, penganiayaan ringan sama perbuatan tidak menyenangkan. Ya memang ada bekas lukanya dan memang udah divisum juga, dan itu yang menjadi alat bukti dasar aku sih dalam kasus ini. Berarti ini perjuangan masih panjang ya Kak? Iya, perjuangan masih panjang, tapi aku selalu mencoba untuk optimis. Menurut aku hasil putusan banding kemarin yang anak udah dua-duanya di tangan aku tuh menjadi sebuah angin segar dari perjalanan panjang perjuangan aku. Dan terima kasih juga kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memutuskannya hak asuh itu bisa ada di tangan saya, ibunya. Mudah-mudahan nanti di hasil kasasi juga harapan saya hasil tidak berubah. Walaupun putusan udah hak asuh ada di tangan Kakak, tapi tetap tidak bisa mengasuh nih Kak. Bagaimana sih Kak Marwa sendiri merasa ini sulit sekali, ini terlalu berlarut-larut, atau bagaimana sih sebagai seorang ibu? Iya pastinya, karena per Maret ini udah genap 3 tahun semenjak saya nggak tinggal sama anak, semenjak pertemuan saya sama anak tuh bisa dihitung pakai jari. Jadi pastinya berat iya, cuman ya saya mencoba untuk untuk pasrah aja sih. Di tahap ini saya udah pasrah karena saya percaya semua itu diatur sama Tuhan, dan memang ya perjuangan panjang ini insya Allah nanti akhirnya akan berbuah indah. Komunikasi terakhir sama anak-anak mungkin, atau sama Arik ya sendiri tentang menanya kabar anak? Oh nggak mungkin. Saya nggak mungkin ada komunikasi sama bapaknya, udah diblok semuanya. Mungkin saudaranya atau tidak susternya mungkin. atau bagaimana? Mau dari bapaknya, mau dari keluarganya atau siapapun, tidak ada komunikasi sama sekali, tidak membuka komunikasi sama sekali, karena saya pernah mencoba dan semuanya di reject.
Jadi nggak ada komunikasi sama sekali. Saya sebatas komunikasi saya langsung dengan anak kalau ketemu, dan itu bisa dibayangkan sangat jarang gitu. Gitu. Tapi mantau nggak sih, mungkin nanya tetap berpantauan atau berkabar sama gurunya yang di sekolah? Kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja. Berarti terakhir ketemu anak tuh kapan, Kak? Alhamdulillah beberapa hari yang lalu sempat ke sekolah, cuman nggak bisa lama-lama juga karena emang jam istirahat anak itu kan terbatas ya, paling lama setengah jam, juga setengah jam aku nggak bisa full sama anakku kayak gitu, enggak. Jadi memang ya sebatas cuman kayak ngelihat oh oke, anak saya sehat, anak saya apa, udah lebih sebatas gitu aja sih, nggak bisa yang bonding ibu dan anak tuh nggak bisa. Itu berapa minggu yang lalu atau berapa bulan yang lalu? Beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu, berarti anak masih ada di sekolahnya gitu. Yang cowok iya, kalau yang perempuan udah enggak. Kak merasa mungkin anaknya ada tekanan kah, makanya dia tidak mau sekolah? Saya nggak tahu, karena tapi kalau menurut saya dari sisi psikologis, kalau anak perempuan saya itu kan masih umur 4 tahun. Sebenarnya itu gimana arahan? Saya percaya itu sih. Anak kecil tuh gimana arahan? Kayak misalkan anak tuh ada momennya malas ke sekolah, ada momennya malas ngerjain PR. Ya itu kan sebenarnya wajar, ya kan? Namanya anak kecil belum ngerti. Cuman pertanyaannya kan yang mengarahkannya gimana gitu loh. Sebenarnya kalau diarahkan, saya yakin anak saya bisa sekolah. Yakin saya. Kak, ini kan berarti kan kakak sudah menang ya dari putusan kemarin ya. Ada nggak sih pengen jemput mereka atau nginep mungkin, bawa mereka nginep mungkin? Kalau saya sih sekarang berusaha untuk berpikir secara bijak aja, nggak mau cara gegabah. Jadi mendingan ikutin aja proses yang ada, sama jangan putus doa, begitu aja. Demi anak-anak mungkin, apakah akan siap damai dengan Arik? Oh sudah, saya itu udah pengajuan saya lama dari tanggal 9 Desember 2019. Itu udah saya utarakan secara nasional. Saya juga sudah minta maaf secara nasional, cuma memang tidak ada respon. Jadi ya udah, saya anggap itu sudah berlalu. Ya udah gitu. Jadi kalau misalnya ditanya damai atau enggak, jangan nanyanya ke saya. Karena kalau saya sudah memberi pernyataan langsung, bukan cuma mau, udah memberikan pernyataan. Saya berharap gak sih pihak sebelah juga berdamai? Oh pastinya dong, karena kan di sini kita kepentingan anak itu segalanya. Pastinya itu harapannya, karena ya anak pasti pokoknya orang tua juga damai-damai aja lah. Kabarnya katanya ada 3 syarat yang diajukan Arik agar Marwa mau ketemu sama anaknya, betul? Nggak tahu, apa itu? Yang